Kau urus agama engkau aja. Nah, Agama kami marah-marah orang kan? ya. Kita kepercayaan masing-masing aja. Bukan Apa kau marah-marah kan? Kesetanan. Iya, Berarti itu menunjukkan kebodohan Anda. iya, kau urus agamamu aja. Tak payah urus Kenapa agama Anda kami orang. marah-marah? Dari Saya semalam hanya kau menunjukkan bahwasanya apa yang Ustadz kalian katakan itu bohong. Ya Membodoh-bodohi itu umat kepercayaan kami orang beda. Loh, sekarang saya tanya, apakah benar di dalam Bible ada nubuatan tentang Muhammad? Kalian tak payah urus kami orang, urus aja agama engkau sendiri. Marah-marah Tak payah kan? urusan kami. Betul kan? Memang apa orang Islam ini identik dengan arwah tukang marah-marah, roh marah-marah. Kerjanya marah-marah, ngamuk. Urus saja engkau punya agama, tak payah urus Tuh, kami orang kan? punya kepercayaan. Justru Kita punya bilang sama masing-masing, kita punya ustadzmu. jalan aja. Katakan kepada ustadzmu, Ustadz, urus saja kita punya agama. Ya emang itu yang ceramah-ceramah itu ada orang-orang yang di luar Islam apa? Kan orang Islam Loh, semua, berarti kepercayaan kami orang semua. makanya kan? saya bilang. Ya terus apa engkau ribut masalah Makanya urusan saya agama bilang kami orang? jangan diterusin bohongnya. Loh, bohong dari mana? Itu kan kami kan Loh, sesuai oke, jalur. di mana nubuatan akan Muhammad di dalam Bible? Alah itu urus orang engkau, tak payah urus kami Nah, orang. kan Binatang engkau. masa Yesus kami menubuatkan nabi kayak Muhammad, nabi yang kena sihir, nabi yang nikahin anak di bawah umur. Wah, tahu nggak kamu Muhammad menikahi anak di bawah umur? Tahu nggak? Tahu? Nah, masa Yesus kalian bilang nubatin nabi kayak itu? Makanya saya ajak kalian diskusi, giliran diajak diskusi marah-marah. Udah kayak teman-teman yang semuanya Islam, kita Nggak boleh tetap begitu. Masa kalian tetap marah-marah menjalankan diajak kewajiban diskusi? kita Tapi sebagai kalau mengklaim, agama Islam, tiap hari jangan mengklaim terpancing, di pokoknya jangan masjid. terpancing ya, jangan terpancing teman-teman Masa semuanya. kalian tiap hari di Kita masjid semua marah-marah? tetap di Ayo, jalur nggak ada jalur pembelaan agama berarti Islam ya? kita semua, nggak usah tegas, jangan payah terpancing. Berarti tidak ada pembelaan? Nggak ada Kalau pembelaan bapak ya? engkau pembelaan. Marah-marah lagi ya, kabur. Aduh, marah-marah lagi ya. Terus saya bilang ya. Jadi memang spirit ya atau roh yang identik dengan Islam itu memang spirit kemarahan atau amarah begitu ya. Datang-datang marah aja kerja. Aduh, gitu. Kenapa sih yang dipertontonkan setiap hari ya, yang wajah Islam itu digambar dengan amarah gitu loh. Tiap hari kerjanya demo di jalan, naik-naik kuda, begitu kan bawa-bawa panah. Ini orang, kita ini makin maju loh. Kenapa kok kita ini makin tertinggal gitu loh? Kenapa sih roh amarah, roh kebencian itu menguasai orang Islam? Kenapa? Gitu loh. Tiap hari ya di demo-demo nginjek-injekin bendera, ya kan? Habis itu demo-demo lagi bawa-bawa kekerasan, teriak-teriak Tuhannya sambil marah-marah. Heran saya. Aduh, ada yuk silakan yuk, silakan. Naik ke sini tunjukin gitu yuk kalau Islam itu sejuk begitu yuk. Ayo. Heran loh saya. Saya masih menunggu ya, saya masih menunggu dan masih berharap ada orang Islam yang berbeda begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Jufri. Kita kasih naik ada Jufri. Iya, selamat malam saudara Jufri. Malam. Ya, Bang Jufri, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, apakah Anda masih bangga bahwa Anda seorang Islam atau Anda sudah malu? Ya bangga dong. Oke, silakan nyalakan kamera. Ayo kita diskusi. Silakan. Saya sudah kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda terima. Jangan grogi bang. Kameranya, nyalakan kameranya. Nah, gitu. Nyala bang. Gelap-gelapan.
Ya, gimana Bang Jufri? Gimana? Bisakah ada lampu yang terang begitu? Jangan gelap-gelapan, nanti Anda jadi nabi loh kayak Muhammad. Yuk, silakan. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Jadi kalau jadi begini. Kalau jadi Iya, tapi lampunya bisa nggak dinyalain dulu lampunya gitu? ya maksudnya itu tadi kalau jadi nabi bagaimana? Gini, menurut ajaran agama Islam, katanya Muhammad itu menerima wahyu ketika dia masuk ke gua, ke tempat gelap. Betul nggak? Tapi kalau misalnya saya jadi nabi bagaimana? Iya, nggak masalah kalau kamu jadi nabi. Takutnya nanti kamu kalau jadi nabi seperti Muhammad, perempuan-perempuan yang mau menyerahkan Makanya, diri Bang. kepadaku. Nah, itu kan begitu. Bicara nabi. Masalahnya takutnya kalau jadi nabi ada modusnya apa? Modusnya harta tahta wanita. Islam, Bang. Gimana? Jangan pandang itu Islam, Bang. Loh, Muhammad itu di dalam Al-Quran perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadanya, betul nggak? Katanya bagaimana? Nah, terdiam kan? Bang, ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa... Sebentar Bang, pelan-pelan, saya kasih tahu ya. Ini kan banyak orang Islam nggak tahu Al-Quran. Sebentar Bang. Iya. Banyak orang Islam, mereka tidak tahu Al-Quran. Mereka hanya membaca huruf Arabnya saja. Habis itu mangkut-mangkut dapat amal. Makanya selama ini mereka nggak tahu ada ayat di dalam Al-Quran yang berisi wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Ah itu, apa itu? Apa itu? Nabi macam apa itu? Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya. Ya. Loh, abang tahu Coba itu nggak? mengaji, Bang. Abang tahu itu? Apa itu, Bang? Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad kalau Muhammad suka? Mana mungkin dia suka? Wah. Bang, ada salah satu istrinya Muhammad namanya itu Aisyah. Ya. Aisyah itu bilang sama Muhammad, sesungguhnya saya tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Jadi menurut Aisyah istrinya Muhammad, kerjanya Allah itu cuma nurutin hawa nafsunya Muhammad. Itu sejarah, Bang. Apa? Sejarah itu. Iya. Nah makanya kalau Anda mau jadi nabi, ya jangan sampai Anda mengikuti jejak Muhammad. Nanti Anda langsung bilang, wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepadaku. Wah, gawat ini lainnya. Sekarang saya tanya, betul nggak wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Aduh, udah dibawa dulu Bang. Udah dibawa dulu. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain. Enggak, saya nggak pilih-pilih lawan. Justru yang saya undang itu adalah yang mengerti ajaran agama Islam. Yang datang mereka gimana? Yuk silakan, Silakan saya undang muslim yang terpelajar ya. Sekali lagi, saya sebenarnya tidak mau menaikkan Islam-Islam yang nggak tahu apa-apa. Saya naikkan Islam-Islam yang terpelajar. Silahkan, kalau Anda merasa Anda Islam terpelajar, ayo diskusi kita dengan baik. Seperti itu. Oke, Sky, apakah Anda seorang muslim? Ya, alhamdulillah saya seorang muslim. Oke, silahkan nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silahkan. Oke, agak geser ke sini Bang. Ah, ini kan? Nah ini. Abang orang Indonesia atau orang mana? Bang? Orang Malaysia. Abang orang mana? Malaysia. Orang Malaysia. Oh Malaysia. Oke Malaysia. Pikir Ini saya ada. abang orang Palestina kesasar. Oke, Bang. Betul atau tidak Bang? Bahwasanya
menurut istrinya Muhammad, kerjaannya Allah itu hanya nurutin hawa nafsunya Muhammad. Betul atau tidak? Abang dengar dari mana? Di Dari dalam mana? Abang hadis dengar dari mana? Bukhari Kitab nomor Bible ke apa? 4414. Di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Riwayat siapa? Riwayat dari Aisyah. Riwayat siapa yang mengatakan? Aisyah, Bang. Aisyah sendiri yang bilang. Coba Abang cek di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 4414. Sekejap Silakan. Kitab Sahih. Ini banyak orang Islam tidak tahu ajaran agama Islam. Yang menyebabkan mereka masih Islam itu karena mereka nggak tahu ajaran agama Islam, teman-teman. Seandainya mereka mau meluangkan waktu saja dalam satu malam memperdalam agama Islam, saya khawatir besok pagi mereka tidak percaya Islam lagi. Silakan. Dibaca. Tadi itu, Sahih Bang. Bukhari Tadi itu nomor berapa jumlahnya 4414. Bagaimana? Sahih Bukhari 4414, Pak. Silakan, Pak. Kejap. Apalah guna bendera itu dipajang? Iya, karena mereka ini nggak punya jiwa nasionalis. Karena mereka ini adalah suatu kaum, suatu masyarakat yang memang mereka ini memang ya bodoh dan jahil. Begitu. Iya, di negara manapun mereka ini mengibarkan bendera orang lain. Makanya ya begitulah. Ya silakan. Seandainya saya silakan dibaca. Nomor Sahih Bukhari 4414. Nah, ada ini. Silakan dibaca. Dia cakap Bang, betul, wajah dia abang cakap kesini, betul, Bang. Bang, wajah abang kalau baca kesini, Bang. Kejap. Ayo silakan, Pak. Baca yuk. Dia dalam Silakan. ni surah Al-Ahzab ayat 51. Ya, silakan baca. Aisyah berkata, demi Jangan, Allah, Bang, jangan dekat-dekat, Bang. Jangan begitu. Coba, ayo. Saya tidak melihat rohmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan anda. Nah. Jadi menurut Aisyah, saya tidak melihat Robmu, wahai Muhammad, kecuali Robmu itu begitu cepat memenuhi hawa nafsu. Betul? Betul? Dia macam ni, bang. Dia macam ni. Sebab Makanya saya dia bilang, macam ni Bang, yang kerja dapat Allah itu nurutin dengar hawa nafsunya saya cakap. Muhammad. Dengar saya cakap. Aduh, ini sulit. Dengar saya Allah cakap. itu sangat perhatian, Bang. Allah itu sangat perhatian dengan urusan, mohon maaf tuh, di pahanya Muhammad itu. Dia sangat perhatian dengan itu. Makanya Dengar saya cakap. kalau Muhammad mengharamkan menggauli budak, Allah tidak suka. Allah sangat-sangat memperhatikan hawa nafsunya Muhammad. Dan kata Aisyah, pekerjaan Allah itu tiada lain kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Hadis mana? Hadis yang barusan Anda baca, coba baca lagi, baca pelan-pelan. Ini apa? Ini maksud saya ni. Aisyah mana tahu Aisyah bukannya Nabi, bukannya Rasul. Aisyah itu kan Kenapa istrinya orang Muhammad, dari betul? Iya, Aisyah tahu, istrinya tahu. Muhammad, betul? Dia memang Oke, istri apa Rasulullah. pendapat Aisyah apa? Pendapat Aisyah. Bang, jangan malu jadi orang